Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkan saya sedikit mengulas tentang pendidikan. Begitu banyak teori yang kita dengar, kita baca tentang pendidikan. Begitu banyak pembahasan tentang visi, misi, tujuan, dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang pendidikan, di sekolah-sekolah, di madrasah, dan lain-lain. Saking banyaknya teori, kadang guru sekolah sibuk dengan memahami teori itu. Apalagi guru-guru yang malas, sampai dengan kurikulum itu sudah tidak berlaku lagi, teori itu belum dikuasai. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita sederhanakan saja bahwa di sekolah itu sebenarnya harapan orang tua, harapan masyarakat sangatlah sederhana. Apa? Yang pertama adalah anak-anak yang disekolahkan tidak ketagihan gadget. Waktu-waktu mereka habis di rumah untuk menempelkan gadget di tangan mereka, isinya apa? WA, game, dan lain-lain. Kalau soal pendidikan, alhamdulillah. Tapi coba kita amati, mereka mesti terpikat dengan materi-materi seperti itu. Jadi pertama adalah anak jangan ketagihan gadget. Hingga sekolah punya tugas gimana caranya agar anak tidak ketagihan gadget. Kalau perlu dipaksa dulu, kemudian terpaksa, dan akhirnya terbiasa, kemudian jadi budaya, tidak ketagihan gadget. Kemudian yang kedua, melakukan kewajiban teratur tanpa diatur-atur. Contohnya apa? Tidur tidak larut malam, bangun pagi-pagi tanpa disuruh tidur dan tanpa dibangunkan dari tidur. Yang ketiga, membantu orang tua melakukan tugas orang tua sebisanya, sehingga semuanya tidak dikerjakan oleh orang tua dan membantu. Ya, contohnya yang kecil-kecil aja, mencuci piring bekas dia makan, mencuci gelas bekas dia minum, merapikan tempat tidur bekas dia tidur, dan menyapu lantai. Karena bagaimanapun lantai itu kotor, juga karena kegiatan atau aktivitas mereka, anak-anak. Sehingga dilatih juga tanggung jawab. Yang keempat, santun dalam bertutur kata dan sopan dalam berperilaku, termasuk tidak merokok, karena diyakini bahwa rokok itu untuk anak sekolah adalah pintu kenakalan yang lain, seperti minum-minuman keras dan sebagainya, meskipun tidak semuanya. Santun dan sopan dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, ayah, ibu, saudara yang lebih tua dan yang lebih muda, kemudian dengan lingkungan masyarakat, tetangga, dan sebagainya, termasuk dengan guru-guru sekolah. Tidak mentongor lah dalam bahasa Banyumas. Yang kelima adalah memiliki jiwa entrepreneur atau kewirausahaan. Bukan menjadi pedagang, tetapi jiwanya sudah jiwa wirausaha, yaitu diantaranya kerja keras, tidak mager, malas bergerak, kemudian juga tidak malas-malasan. Yang kedua, pantang menyerah. Ketika dia menemui suatu persoalan, maka dia terus berusaha mencari
jalan. Yang ketiga, tahan banting. Jadi adversity questionnya tuh mapan, cukup. Satu jalan gagal, ya tempuh jalan yang lain. Satu cara tidak berhasil, maka ditempuh cara yang lain, yang lebih bagus. Dan juga punya jiwa bersaing, kompetitif ya, bagian dari entrepreneur. Jadi kalau suatu ketika dia harus bersaing dengan yang lain dalam pengertian positif, kemudian dia kalah itu, maka dia sudah bisa mengatasi kekurangannya, sehingga ke depan dia menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memiliki life skill yang bagus. Saya kira itu, dan mari orang-orang tua juga bekerja sama dengan sekolah yang baik, memberi masukan kalau anaknya belum memiliki 5 hal tadi, dan sekolah juga akan berupaya di dalam kesempurnaan dan kompleksitas program-programnya memfokuskan pada tuntutan orang tua yang sebenarnya sederhana. Yang sederhana itu tidak terlalu rumit sebenarnya. Dan saya yakin orang tua, masyarakat akan puas ketika sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta bisa menghasilkan anak-anak yang dalam harapan dan tuntutan orang tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.